Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih uh, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setahun sekali sepanjang hayat masih dikandung badan, insyaallah kita ketemu bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan setiap kaum muslimin muslimat di muka bumi ini. Karena bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu jangan sia-siakan setiap datang bulan Ramadan, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ketemu Ramadan lagi atau tidak. Tetapi pada dasarnya kita semua berharap setelah kita ketemu di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Begitu juga seterusnya. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa diketemukan lagi di bulan Ramadan. Bisa diketemukan lagi di bulan Ramadan. Bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Inilah harapan daripada kaum muslimin muslimat. Tetapi semua itu adalah keinginan daripada manusia. Padahal Allah telah menyatakan dalam kitab suci Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasai mati. Untuk itu kita tentunya yakin bahwa soal rezeki, soal jodoh, dan soal umur itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya juga berharap bahwa Ramadan di tahun ini ya, mudah-mudahan lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Karena sangat-sangat rugi manakala Ramadan di tahun ini sama dengan tahun kemarin. Terlebih Ramadan di tahun ini aktivitas kita lebih jelek daripada tahun kemarin. Itu sangat-sangat rugi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak rugi, bagaimana caranya supaya Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin? Beberapa hal yang bisa membuat kita tidak rugi, di antaranya tentunya di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Karena apa? Rasulullah bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, atas dasar itu mari sama-sama
di bulan suci Ramadan ini kita berusaha jangan sampai kita ini berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa kecuali yang kita peroleh hanya lapar dan hanya haus. Nah, supaya hal tersebut tidak terjadi di bulan puasa ini, marilah sama-sama kita berintrospeksi ya. Jangan sampai kita melakukan suatu kebohongan. Jangan sampai kita punya seujuan kepada sesama manusia. Ya. Kemudian jangan sampai kita merendahkan orang lain. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Dan jangan sampai kita istilahnya itu merasa paling hebat, merasa paling pintar, dan semua pekerjaan dikarenakan faktor lain, bukan karena ikhlas hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi punya tendensi yang lain. Bukankah ada suatu kisah ya, di antaranya seseorang ya, ketika di alam akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hai si Fulan, dengan kekayaan yang aku berikan kepadamu, apa yang kau perbuat di dunia?" Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya si Fulan tersebut dan latangnya menjawab, "Ya Allah, dengan kekayaan yang kau berikan kepadaku, maka aku niat melakukan perbuatan-perbuatan dengan kekayaan tersebut, membantu masjid, bersedekah dan lain sebagainya karena Engkau ya Allah." Ternyata Allah tidak bisa dibohongi. Allah tahu bahwa yang dilakukan ataupun yang diperbuat seseorang tersebut ada tendensi lain, yaitu ada unsur pamer atau riya, sehingga bisa dikatakan supaya dianggap orang yang dermawan. Dia katakan membantu masjid karena Engkau ya Allah, tetapi supaya biar dipandang orang sebagai orang yang dermawan. Dia membantu orang miskin, orang duafa, yatim piatu dan sebagainya, tetapi ada tendensi lain, yaitu supaya dianggap seorang yang dermawan. Hal ini adalah sia-sia. Karena apa? Ya, yang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keikhlasan, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu ya, bahwasanya aktivitas apapun khususnya di dalam hidup dan kehidupan ini harus kita laksanakan, harus kita kerjakan atas dasar yaitu ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada satu hal itu, maka bisa jadi amal perbuatan yang kita lakukan sia-sia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan puasa kita selama 1 bulan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya minta maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.